Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kakak perkenalkan diri kakak, dari fakultas apa, prodi apa, dan sedang berada pada semester berapa? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama Kak Siti Fatimah, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, sekarang alhamdulillah berada di semester 3. Kakak, nah kita ada tugas nih kak, PPKN di sekolah, bisa bantu jawab ya kak? Jadi jawab pertama ya, kakak tahu Pancasila kan? Nah, sebutkan satu persatu peserta lambang yang melekat pada Pancasila itu kak. Mengenai Pancasila, tentunya kita sudah belajar dari semenjak SD ya, Pancasila itu apa. Nah, dalam Pancasila itu ada lima lambang kan, masing-masingnya itu ada lambang yang pertama bintang. Bintang itu kan artinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kan makna di dalam situ itu kan itu mengenai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan. Nah, baik itu agamanya Islam, Kristen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu rantai emas. Itu sila kedua. Nah, maknanya itu kan ini menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam artian bahwasanya di dalam lingkaran itu tuh melambangkan adanya perempuan dan adanya laki-laki. Itu tuh ada hubungan dan hubungan itu sangat kuat antara kedua itu. Kemudian bahwa manusia itu harus saling menghormati, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kecil maupun yang besar, seperti itu harus sama-sama saling menghormati, baik dia laki-laki maupun dia perempuan seperti itu. Nah, yang ketiga pohon beringin. Nah, pohon beringin itu istilah ketiga yang artinya persatuan Indonesia. Nah, ini maknanya ini tentang
sekarang ini lagi viral ya Kak di mahasiswa atau pelajar yaitu judi online. Nah, bagaimana pandangan Kakak terhadap hidangan tersebut? Pandangan kita tentunya yang namanya judi ya, itu dari kata awal judi itu udah buruk ya menurut saya ya. Judi online. Menurut saya terutama kita sebagai orang yang menuntut ilmu nih sebaiknya hindari. Nah, karena kan sekarang nih, oke, kita membutuhkan yang namanya uang, apalagi ekonomi sulit. Nah, tapi kan masih banyak cara yang halal gitu, seperti kita nih yang menuntut ilmu nih, tentunya kita di sekolah tentu diajarkan bagaimana yang namanya desain gitu, desain. Nah, itu kan di era zaman sekarang teknologi semakin canggih, dapat kita jual. Kita membuat desain dapat kita jual. Nah, bisa kita dapatkan uang dari situ tanpa harus mengikuti judi yang online seperti itu. Oke Kak, dan selanjutnya saat ini kan Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB 2023 lalu. Menurut Kakak, tindakan apa yang harus kita lakukan kepada negara yang terdiskriminasi? Yang namanya diskriminasi itu kan dimana seseorang atau sekelompok orang ya kan tidak setara atau berbeda-beda kan ya, seperti itu kan. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi gitu kan? Yang pertama kita harus mengenali dan menghargai perbedaan. Seperti pada sila kita tadi kan, yang walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu seperti itu. Mengenali dan menghargai setiap perbedaan. Yang kedua itu adanya edukasi diri dan orang lain. Pelajari lebih lanjut tentang isu-isu diskriminasi dan sebarkan pengetahuan ini kepada orang lain. Pemahaman yang lebih baik tentang diskriminasi dapat membantu kita menghindarinya dan juga mendidik orang lain untuk melakukan hal yang sama. Intinya kita sebagai pelajar, oh diskriminasi ini nggak baik seperti itu. Sebaiknya kita hindari ini, kita itu sebarluaskan, kita apalagi kita mengayomi masyarakat bahwasanya diskriminasi itu nggak baik gitu. Nah, yang ada cara yang ketiga itu kita bersikap terbuka seperti itu. Mengajarlah sikap terbuka, apa sih permasalahan yang ada gitu, yuk kita selesaikan bareng-bareng, itu terbuka seperti itu. Kemudian mendukung kebijakan anti diskriminasi, yuk kita mendukung, yuk kita tolak diskriminasi seperti itu. Nah, yang kelima itu bersikap asertif, yaitu asertif itu yang merasa didiskriminasi bersikap tegas dan asertif tadi. Intinya kita menolak, seperti itulah. Kemudian ya itulah membangun solidaritas. Kita harus walaupun kita berbeda, kita solidaritas, kita solid, kita sama-sama ingin menuju kesejahteraan seperti itu. Dan yang terakhir itu memperjuangkan hak. Kita mempunyai hak dan kewajiban kita masing-masing. Nanti pertanyaannya selanjutnya, masalah HAM kan tak lepas dari Indonesia ini Kak. Di masa lalu, boleh sebutkan kasus-kasus HAM yang Kakak tahu semua? Menjawab permasalahan atau hak itu kan hak asasi manusia ya, dimana dari dulu sampai sekarang itu masih ada yang namanya HAM kan. Nah, pertanyaannya tuh jenis-jenis HAM itu kan, pertanyaannya kasus apa aja gitu ya. Nah, kasus yang pernah saya lihat seperti itu yaitu pembulian, dimana di sekolah-sekolah itu masih ada yang namanya pembulian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin fase rumah tangga, dimana fase rumah tangga ini antara suami dan istri masih ada yang namanya KDRT, kekerasan terhadap istrinya. Dan bahkan mungkin sebaliknya, suaminya yang akan kemarin kan dibakar ya sama istrinya, nah itu sangat luar. Nah, kemudian kedua hasil mana? Tidak, tidak pernah tahu. Saya tahu ya, yang hak asasi manusia. Masyarakat sekitar yang awam pasti melakukan. Banyak yang orang lakukan seperti itu, bahkan sampai Indonesia kok. Di sini sampai pasti. Oke, pertanyaannya Kak, boleh nanya nih Kakak sukunya apa atau punya marga gitu? Kalau ya, misalnya marganya apa, boleh nyanyikan satu lagu nasional dari daerah Kakak. Kakak ini dari suku Banjar. Nah, Banjar itu kan dari Kalimantan ya, tapi kakak tidak asli Kalimantan gitu. Kakak udah di Riau sejak
terakhir nih kak, apa pesan yang ingin kakak sampaikan pada pemuda-pemudi saat ini tentang apa saja? Saya sebagai mahasiswa pesan bukan hanya untuk pemuda-pemudi tapi untuk diri saya sendiri sebagai motivasi. Kita harus yuk semangat menuntut ilmu, semangat membela kebenaran. Kita basmi kezaliman. Ayo bersuara sebenarnya. Kita harus berani bersuara. Yang namanya kekerasan, ayo kita basmi. Nah, untuk para pemuda-pemudi jangan lelah untuk menuntut ilmu, terus menuntut ilmu walaupun itu lelah. Karena kebodohan itu, masa kebodohan itu tidak enak. Di dalam kebodohan itu tidak enak. Di dalam ketidaktahuan itu tidak enak. Seperti itu. Intinya teruslah berjuang untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih kak, maaf nunggu senggangnya. Nanti izin saya kak di channel YouTube namanya Bang Andre Official, ada gak? Terima kasih kak atas waktunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ahmad Ibnu dari tugas sekolah ini menanyakan dan boleh perkenalan dulu kakak dan fakultas dan prodi apa? Perkenalkan, nama saya Syarul Adam Nasution, Fakultas Tarbiyah dan Keibuan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tentunya kita ada beberapa pertanyaan kak, ya, mungkin kan dijawab. Nah, yang pertama itu tahu Pancasila adalah? Tahu ya. Sebutkan satu persatu beserta lambang yang melekat pada Pancasila tersebut. Pancasila itu ada lima. Yang pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilambangi dengan bintang. Bahasa ya kan? Ya. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ditandai dengan rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia ditandai dengan pohon beringin. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ditandai dengan kepala benteng. Dan yang terakhir itu keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia ditandai dengan padi dan kapas. Nah, selanjutnya kak, menurut kakak, kenapa Pancasila itu penting untuk kita pahami di masa sekarang ini? Pancasila itu kan dari lambang negara kita satu, dan Pancasila itu dia itu bertentangan dengan agama juga. Maksudnya dia ada diambil dengan keagamaan, ada dengan kenegaraan juga. Maksudnya makanya dia itu kayaknya harus wajib atau kita kita teladani sama kita pelajari sebagaimana selengkapnya. Selanjutnya kak, kita selalu berada di lingkungan yang heterogen atau beraneka-ragaman suku dan juga bahasa. Menurut kakak, sikap apa yang belum ada pada setiap individu di Indonesia saat ini? Itulah namanya toleransi. Kita kan ada beda agama, beda suku dan bahasa. Jadi kadang-kadang orang itu membeda-bedakan, kita nggak bisa bersatu, kami itu beda suku dan beda bahasa. Nah, itulah yang kita hapuskan. Kita harus bersatukan suku itu, yang beda bahasa lah, beda suku, beda agama. Itulah yang namanya toleransi. Makanya toleransi itu yang kita terapkan untuk kemudian masa kita ini. Nah, selanjutnya kak, di dalam Pancasila tersebut bagian mana yang menurut kakak rada susah untuk diamalkan di kehidupan masyarakat dan tidak ada yang susah? Yang paling susah itu kayak manusia yang susah. Sila yang terima pada masalah. Oke kak. Oke, selanjutnya menurut kakak, mengapa praktek korupsi oleh pejabat-pejabat yang di Indonesia cukup meluas dan bagaimana cara untuk menanggulangi? Cara menanggulangi paling penting satu sih cari pemimpin yang adil aja gitu, yang nggak suka menyogok gitu. Kalau ada pergantian pemimpin, kita harus teliti, kita harus pertimbangkan mana yang baik, mana yang benar gitu. Itu aja untuk kesimpulan dari apa ini. Sekarang juga mahasiswa dan juga di kalangan pelajar kita sering mendengar ada kata judi online ya. Oh iya. Bagaimana pandangan kakak terhadap judi online tersebut? Judi online ini memang udah namanya udah biasa ya sama kalangan remaja lah, bapak-bapak lah.
ini sebenarnya bisa kita hapuskan secara perlahan. Soalnya ini sudah tertera di seluruh Indonesia kalau nggak salah. Nah ini bisa kita tanggulangi, kita atasi dengan cara perlahan. Itu aja. Ya kita hapuskan. Juga saat ini kan Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2023 yang lalu. Menurut kakak tidak apa yang harus kita lakukan terhadap negara yang terdiskriminasi? Harus bersikap adil. Selanjutnya tentang masalah ini, boleh nggak kakak sebutkan kasus-kasusnya? Kasusnya kayak pencabulan, ADRT sesama keluarga, dan menhakim sendiri. Tiga inilah yang paling susah untuk diterapkan di Indonesia juga masalah. Itu aja. Selanjutnya kakak mau bertanya, kakak dari suku apa atau marga apa? Marganya Nasution dari suku Batak Mandailing. Boleh nyanyikan satu lagu daerah kakak? Bisa. Lagu daerah aja. Sinanggartullah, itu aja dah. Terakhir ya, apa pesan yang ingin kakak sampaikan pada masyarakat dan juga pelajar-pelajar khusus di masa sekarang ini? Untuk pesannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau bisa yaitu berlaku adil, saling sesama manusia, sesama suku, bangsa dan perbedaan itu kita sama-sama toleransi, menjaga sikap kita untuk kedepannya, dan semoga negara kita menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Itu aja. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon izin untuk share-nya di video YouTube Bang Amri Official ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dan fakultas satu prodi apa dan sedang berada pada semester apa. Baik, terima kasih sebelumnya. Kenalkan, nama saya Anissa Salsabila, berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah sekarang udah berada pada semester 5. Pertanyaan pertama nih Kak, tahu Pancasila dong Kak? Sebutkan satu persatu lambang yang melekat padanya. Satu persatu ya. Kan Pancasila ini terdapat 5 butir ya. Biasanya setiap butir itu pasti ada lambang. Jadi ada 5 lambang Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil beradab, lambangnya itu rantai. Dan yang ketiga lambang Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang panjang kapas. Dan yang kedua, menurut Kakak, kenapa Pancasila itu penting untuk kita pahami? Kalau menurut kakak, karena Pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk membentuk karakter seseorang agar menjadi lebih baik dan memiliki ibaratnya memiliki norma-norma, ada panutan gitu. Dan yang ketiga, lanjut ya Kak, kita akan selalu berada di lingkungan yang heterogen atau beraneka ragam suku dan bahasa. Menurut Kakak, sikap apa yang harus ada pada setiap individu di Indonesia? Sikap yang harus dimiliki itu sikap yang seperti kita ketahui yang waktu kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu satu walaupun berbeda-beda. Jadi kita harus memiliki sifat menghargai dan toleransi, tidak istilahnya tidak saling mengejek, menghargai setiap suku bangsa, ras dan agama. Yang keempat, pada sila Pancasila bagaimana yang menurut Kakak ada rada susah untuk diwujudkan atau tidak ada yang susah? Yang menurut kakak ya,
memilih untuk selanjutnya bisa memilih pemimpin yang lebih baik gitu. Bukan cuma sekedar karena dikasih uang ini kita pilih ini, padahal kita tahu pemimpin itu nggak baik kan. Justru, nah sekarang yang di mahasiswa dan pelajar sudah sering menerapkan adanya praktek judi online. Bagaimana pandangan kakak mengenai kakak tersebut? Kalau saya pribadi sangat tidak setuju dengan, karena itu memang sifat buruk ya judi online itu, karena bisa merusak mental seseorang. Merusak mental, ada pekerjaan lebih baik ya selain judi online. Kenapa harus judi online? Karena yang kita tahu kan judi itu sangat dilarang oleh agama. Jadi bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang ke-8, bapak masalah HAM kan tak lepas dari Indonesia di masa lalu. Boleh sebutkan kasus-kasus HAM yang bapak tahu? Kasus HAM seperti itu, tawuran, terus main hakim sendiri, kan banyak tuh warga-warga. Masalahnya udah main hantam-hantam aja kan. Terus KDRT kan yang viral sekarang. Boleh nanya kak, suku atau harga apa yang bapak bagus kak? Boleh nyanyi satu lagu nasional tentang daerah kakak? Suku aja dulu. Kalau suku kakak Minang ya, ke suku Koto. Tapi karena tinggal di Pekanbaru nyanyinya lagu itu aja ya. Pekanbaru aja ya, Riau aja ya. Lagu Soleram. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Dan terakhir kak, apa pesan yang ingin kakak sampaikan pada pemuda pemudi saat ini tentang apa saja? Pesan kakak. Dalam apa tuh? Mengenai Pancasila kah? Bebas. Pesan kakak, menurut kakak ya, kalau pandai-pandai memilih kawan gitu, karena tahu lah zaman sekarang kan udah bebas. Kalau asal milih kawan bisa kita dibawa ke sesat. Jadi pandai-pandai memilih kawan. Terima kasih banyak kak, izin share videonya di YouTube ya kak, untuk Bang Indonesia. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, saya Betul dari SMA Al-Bidiyah Pekanbaru. Boleh perkenalkan diri kakak dari fakultas atau prodi apa dan sedang berada di semester berapa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizlia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, kita ada tugas PPKN kak, bisa dibantu jawab dong. Yang pertama, tahu Pancasila dong kak. Sebutkan satu persatu beserta lambang yang melekat padanya. Baik, sila itu terdiri dari 5. Pancasila itu terdiri 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang yang berwarna hitam. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan mata rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan kolom beringin. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan kabinet kapas. Yang kedua, menurut kakak nih, kenapa Pancasila itu penting untuk kita pahami? Baik, kenapa Pancasila itu penting untuk kita pahami? Kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi negara. Yang mana jika satu negara ini tidak mempunyai ideologi, bagaimana ya negara ini mau berdiri? Maka itu menjadi salah satu faktor penting untuk adanya Pancasila di Indonesia ini. Yang mana Pancasila tersebut menjadi ideologi yang akan mengatur semua keberlangsungan hidup masyarakat maupun pemerintahan, rakyat, dan juga orang-orang yang terdapat dalam negara itu sendiri, agar negara tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Lanjut ya kak, yang ketiga, kita kan selalu berada di lingkungan yang heterogen atau beraneka ragam suku dan bahasa. Menurut kakak, sikap apa yang harus ada pada setiap individu di Indonesia? Baik, karena negara
Indonesia ini rakyat yang heterogen gitu kan, artinya dengan keberagaman suku dan segala macamnya. Ada sikap yang harus ada. Yang pertama yaitu sikap independensi, di mana sikap ini harus ada pada setiap manusia, di mana ia harus memiliki satu tujuan atau memiliki satu pilihan yang tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Dengan adanya itu, maka dia dapat menjadi pribadi yang dengan kepercayaan diri tinggi. Selain itu, dengan adanya sifat independensi ini, seorang manusia itu juga harus memiliki sifat toleransi ataupun saling menghargai sesama. Walaupun pilihan dia berbeda dengan yang lain, akan tetapi dia juga harus menghargai pilihan orang lain. Pilihan dia tetap dia pilih, pilihan orang lain tidak boleh diganggu. Seperti itu semestinya yang harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia supaya negara ini berjalan dengan lancar. Yang kelima, menurut kakak, mengapa praktek korupsi oleh pejabat cukup luas di Indonesia dan bagaimana cara mengulanginya menurut kakak? Mengulanginya atau menanggulanginya? Oh, menanggulanginya. Baik, kenapa di Indonesia ini marak sekali korupsi? Sebagai kita ketahui bahwa walaupun kita ini masih ibaratnya dalam proses belajar kan, tapi kita ketahui bahwasannya di pemerintahan itu banyak terjadi korupsi. Jangan kita ambil tingkat tinggi terlebih dahulu. Kembalilah kepada diri kita masing-masing. Korupsi itu sebenarnya sudah terjadi pada diri kita sendiri. Sebagaimana kita meminta uang jajan kepada orang tua kita minta beli buku segini bu, kita minta lebih padahal bukunya segini, itu sebenarnya sudah korupsi kan. Dan di pemerintahan ini bisa sama-sama ketahui banyak dikatakan rezim Jokowi yang telah 10 tahun memerintah Indonesia gitu kan, yang mana selama 10 tahun masa pemerintahan ini terjadi hampir puluhan miliar terjadi korupsi di Indonesia. Gak usah kita tutupi, kita semua tahu kan. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, yang pertama itu tentu mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita mulai dari diri kita sendiri, ajaklah orang di lingkungan kita. Setelah itu, kita kan ini pelajar, mahasiswa. Dengan itu kita harus belajar dengan baik. Setelah kita belajar dengan baik, ilmu yang kita dapatkan, kita sampaikan ke orang lain. Dan itu apa kita mendapatkan ilmu? Ilmu itu bukan hanya sekedar untuk didapatkan, tapi juga untuk kita bisa menjadi orang yang besar. Setelah kita menjadi orang yang besar, coba untuk menjaga di negara ini kan. Apa salahnya? Berpolitik itu penting sebenarnya. Banyak mahasiswa yang saat ini lagu politik ini sebenarnya itu penting karena dari situ kita bisa memperbaiki sistem-sistem yang rusak yang telah kita jalankan sebelumnya untuk pelanggaran di masa depan. Jadi berpolitik lah. Nah, sekarang di mahasiswa dan pelajar, kita sering mendengar adanya praktek judi online. Bagaimana pandangan kakak mengenai hal tersebut? Judi online ini sebenarnya sangat marak kali di kalangan anak-anak, remaja ataupun dewasa, bahkan orang tua pun sering. Karena biasanya judi online ini dilakukan karena orang ingin mendapatkan suatu hasil dengan kerja instan. Ini sebenarnya yang pertama disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Di sini kita nggak terlalu menyalahkan pemerintah, tapi sebenarnya pemerintah itu memang salah kan? Gimana lagi? Dedikasi untuk masuk bekerja itu sangat tinggi, sedangkan penghasilan, penjualan, segala yang dihasilkan oleh rakyat tak berguna bagi pemerintah. Bagaimana rakyat ini bisa menjadi orang yang sukses, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pemerintah sendiri tidak mendukung tentang perekonomian rakyat bawah. Karena itu sering terjadi judi online. Dapat kita ketahui judi online ini sebenarnya lebih marak di rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah, karena mereka merasa hidupnya itu nggak cukup. Kalau orang dengan ekonomi menengah ke atas biasanya lebih ke korupsi tadi, sedangkan orang menengah ke bawah maka judi online adalah jadi salah satunya. Dan cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu tentu kita kembalikan kepada pemerintah. Mereka yang memegang akses seluruh yang ada di Indonesia ini. Mereka dapat membatasi dengan sistem-sistem yang ada di pokoknya di sistem informasi itu bisa dibatasi oleh pemerintah agar berkurangnya judi online yang ada di negara kita ini. Info nih kak, saat ini kan Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB 2023 lalu.
Menurut kakak, tindakan apa yang harus kita lakukan kepada negara yang terdiskriminasi? Negara terdiskriminasi dapat kita ketahui seperti saat ini negara kita sendiri. Negara kita ini sebenarnya termasuk negara yang terdiskriminasi dengan beberapa hal yang cukup buruk, terutama kebersihan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan agar negara ini tidak didiskriminasi oleh negara luar, yaitu belajar dari diri kita sendiri. Bahwasanya menanamkan bahwa kebersihan itu penting, jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan, misalnya dari hal kecil, membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak sembarangan maksudnya ya. Selanjutnya kalau dari sistem pemerintahan itu dapat melakukan beberapa eksplorasi ataupun beberapa diskusi-diskusi publik yang dapat meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Sedangkan karena kita sebagai Dewan HAM pada PBB yang harus kita lakukan pada daerah-daerah yang terdiskriminasi ini, sebaiknya berikan mereka arahan, berikan mereka petunjuk, serta berikan mereka sebuah sistem yang dapat meningkatkan keunggulan yang ada pada negeri tersebut, sehingga hal yang menjadi diskriminasi dari negara tersebut tidak terlalu ditonjolkan, sehingga yang lebih baik itu dapat lebih tertonjol untuk menutupi satu hal yang buruk ini. Akan tetapi bukan berarti satu yang buruk ini tetap dibiarkan. Sebaiknya dilakukan pencegahan ataupun penanggulangan yang apapun itu yang bisa kita lakukan. Masalah HAM kan tak terlepas dari Indonesia di masa lalu. Boleh sebutkan kasus-kasus HAM? Kasus-kasus HAM Indonesia, kasus HAM kita tengok dari pembunuhan yang dilakukan oleh misalnya anggota-anggota dari pejabat pemerintahan. Dapat kita ketahui itu tidak dijalankan dengan baik oleh kepolisian ataupun aparat-aparat keamanan yang berlaku tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut. Karena apa? Karena pangkatnya lah, dengan alasan inilah, alasan itulah. Sebenarnya alasan itu terpenting, hukum tetap hukum. Setinggi apapun jabatan kita, jika kita salah, maka hukum itu tetap harus dijalankan. Akan tetapi kita tahu lah Indonesia kan. Jadi kesadaran diri itu sebenarnya penting. Jadi kita sebagai pelajar banyak-banyak sadar diri. Kak, yang ke-9 boleh nanya, kakak suku atau marga apa? Boleh nyanyikan satu lagu nasional dari daerah kakak? Saya sendiri orang Melayu asli. Ya salah satu lagu yang di Melayu yang terkenal ya salah satunya itu Selera. Yang mungkin nggak bagus itu lah, coba aja lah ya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Terima kasih kak. Ini kak yang terakhir, apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada pemuda atau pemudi saat ini? Pesan yang saya sampaikan untuk pemuda-pemudi saat ini, pesan ini bukan hanya untuk pemuda-pemudi yang di luar, pesan ini terutama untuk diri saya. Kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar, jangan cuma menjadikan pendidikan ini sebagai suatu pengakuan ataupun kita kuliah ini sebagai suatu untuk mencari gelar. Gelar itu sebenarnya tidak penting, tapi yang penting itu ilmu. Untuk apa ilmu? Karena seseorang yang berilmu pasti akan dihargai, sedangkan seseorang yang bergelar belum tentu dihargai. Bukan begitu kan? Jadi perbaiki niat. Sebenarnya semua hal yang kita jalankan itu tergantung dari niat kita. Maka perbaiki niat. Perbaiki niat kita karena Allah. Karena sesungguhnya sesuatu yang kita mulai dengan niat baik untuk Allah, misalnya akan kembali baik untuk kita. Jadi sekian pesan saya. Kita sebagai pelajar mahasiswa kita semangat untuk itu. Terima kasih kak. Izin share videonya di YouTube ya kak. Nama YouTube-nya Muhammad Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.